Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita sama-sama akan belajar, kita masih melanjutkan soal Daud. Beberapa saat lalu kita belajar tentang Saul dan Daud, raja pertama dan raja yang kedua. Dan selalu saya ingatkan, mungkin dalam beberapa pembahasan sebelumnya kita belajar dari Daud, bahwa Daud adalah orang yang hidup dalam perjanjian lama, tapi dia menghidupi dengan cara orang-orang dalam perjanjian baru. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa ternyata Daud adalah orang yang selesai dengan diri, orang yang tidak punya masalah dengan diri. Itu dibuktikan ketika dia selesai diurapi, ya, sejak itu dia disertai oleh Tuhan. Ya, Alkitab mencatat apa saja yang dilakukan setiap Daud berperang, dia selalu berhasil dengan apa yang dia kerjakan. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa orang yang selesai dengan dirinya, orang yang punya masalah, orang yang selalu menghargai dirinya seperti Tuhan menghargai dirinya. Yang pertama, dia selalu membela kepentingan Tuhan. Ya, membela kepentingan Tuhan. Ingat peristiwa Goliat di saat semua ketakutan, Daud seorang gembala yang hanya mengurus perkara-perkara domba 2-3 ekor saja. Dia membela kepentingan Tuhan. Dia marah kenapa ada Tuhan yang hidup yang dihina oleh orang lain. Yang pertama, dia membela kepentingan Tuhan. Yang kedua, dia mengakui salah saat dia dituntut. Ketika ditegur dengan begitu keras oleh Nabi Nathan, dia berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Dan kita belajar juga yang ketiga, dia bertanggung jawab sekalipun pada perkara-perkara kecil. Hanya mengembalakan 2-3 ekor saja dia bertanggung jawab. Dan sama ketika dia melakukan tanggung jawab dan tugas-tugas yang lain. Dan ingat, orang yang bertanggung jawab pada perkara kecil, biasanya dia akan bertanggung jawab kepada perkara-perkara yang besar. Dia tidak pernah menganggap remeh perkara-perkara. Ya. Nah, hari ini ada 3 hal yang kita merenungkan dari Daud. Yang keempat, saat dia diperlakukan tidak adil, saat beberapa kali dia mau dibunuh oleh Raja Saul, ya, saat dia diperlakukan tidak adil, bahkan saat musuh atau orang yang dia agungkan, sebagai yang dia hormati, berusaha membunuh dia tidak membalas. Kalau kita lihat, ada 2 kesempatan Daud mampu untuk membunuh Raja Saul. 2 kali. Bahkan orang-orangnya ada ini kesempatan Daud lakukan terhadap orang seperti Saul ini yang penuh dengan kegilaan. Tapi Daud tidak lakukan. Bahkan dia berkata, tidak pantas, tidak layak menjamah orang yang tidak itu. Dia tidak membalasnya, punya kesempatan untuk membunuh, untuk mengalahkan atau untuk kudeta atau mengambil alih kerajaannya. Daud tidak lakukan. Karena Daud memiliki sebuah hati, sebuah sikap yang tidak membalas saat diperlakukan tidak adil. Itu yang keempat. Yang kelima, yang luar biasa, ketika Saul meninggal, ketika Yonatan meninggal, sahabatnya meninggal, Yonatan punya anak namanya Mephibosheth yang dikatakan cacat. Biasanya kalau ada orang yang jahat kepada kita, boro-boro kita mau berhubungan kan dengan anak bahkan keturunan. Tapi Alkitab mencatat Daud mengambil Mephibosheth untuk tinggal di istana raja. Dia mendapatkan perlakuan, dia mendapatkan porsi makanan yang sama dengan anak-anak raja lain. Artinya apa Daud memiliki hati yang luar biasa. Dia bukan hanya mengampuni orang yang merugikan, tapi dia memperlakukan istimewa cucu atau keturunan dari Raja Saul. Selanjutnya Daud, yang menarik yang kita sudah pernah bahas, Daud itu mendambakan sesuatu yang tidak pernah Tuhan suruh, bahkan dia mendambakan untuk membangun bait Allah. Ya, membangun bait Allah itu bicara fisik. Tapi sebenarnya Tuhan menghargai apa? Sebuah kerinduan Daud.
sebuah hati Daud, ya, bahkan itu diingat oleh Tuhan. Kenapa Daud? Karena Tuhan menemukan sebuah hati dari orang yang sudah selesai dengan hidupnya, dari orang yang ketika dipanggil, dia menghargai panggilan itu, dia menambahkan sesuatu, sebuah tempat, sesuatu yang berharga buat dia. Meskipun dia tidak diizinkan untuk membangunnya, tapi Tuhan sangat menghormati dan menghargai kerinduan Daud. Kita baca 6 hal ini. Yang pertama, dia membela pekerjaan, mengakui salah saat yang dipikir, bertanggung jawab sekalipun pada perkara. Dia tidak membalas saat diperlakukan tidak adil, punya kesempatan. Dia menerima cucu dari orang yang membenci, dari orang yang iri dan benci kepada bahkan yang punya hati yang berunjukkan. Dia membangun mereka. Ini Tuhan tahu sekali. Kita selalu bisa menangkap ini, dan kita punya hati yang seluas yang kita pelajari dari hati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini, perenungan hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami dalam mengerti itu. Mari Tuhan tolong, kalau kami masih belum aman, kami belum selesai dengan diri kami, ya tolong Tuhan tolong supaya kami bisa melihat kami seperti Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah mendengar, biar kebenaran ini hidup dan telah menemukan hati yang luar biasa di setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.